Resiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi EasyCash telat selama 1 bulan atau 30 hari. Apa sih yang akan terjadi? Apakah benar DC dari EasyCash sudah bisa datang ketika kita sudah telat lebih dari 30 hari? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Teman-teman semoga selalu dalam perlindungan dan diberikan solusi untuk masalah gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online ini. Dan ngomong-ngomong soal telat 1 bulan, apa aja resikonya, kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah telat bayar di aplikasi pinjol dan bahkan itu EasyCash sekalipun, EasyCash ini kan pinjol legal ya, pasti punya aturan dan seterusnya, dan mereka juga berhak mengirim DC ke rumah kita. Tapi kita harus cari dulu, apakah daerah kalian ada DC dari EasyCash atau enggak. Setahu saya, DC EasyCash itu sangat-sangat minim, dan mungkin bisa dibilang belum ada DC lapangannya. Dan kalaupun kalian bertanya-tanya kalau telat 1 bulan lebih, apakah DC akan datang? Ini pasti berkaitan dengan ya mungkin ancaman-ancaman atau pernyataan-pernyataan dari tim penagihan EasyCash yang mungkin bilang bahwa tim lapangan atau DC akan segera datang dan seterusnya. Mengingat ya sudah 1 bulan, pasti teman-teman akan merasa takut dan merasa cemas. Jangan-jangan benar nih DC-nya akan datang. Jangan-jangan DC-nya akan segera menghubungi kita dan seterusnya nih. Nah, itu juga penting banget buat teman-teman ketahui. Kalau untuk soal denda, bunga, itu udah pasti berjalan. Pasti berjalan dan nggak mungkin berhenti. Ya. Nah, soal pembayaran, apakah pembayaran ini kalau kita bayar semampu kita, apakah utang kita akan beres dan akan membuat masalah-masalah kita akan beres juga? Jawabannya juga enggak dan juga belum tentu. Kecuali teman-teman memang bisa melunasi semua utang-utang kalian. Kembali lagi soal DC tadi, ini menjadi sebuah hal yang memang sengaja digunakan untuk menakuti teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar. Karena DC lapangan yang datang ke rumah adalah hal yang membuat orang-orang yang gagal bayar pinjol itu ketakutan dan sangat terbukti efektif untuk melakukan proses penagihan. Diancamkan DC bakal datang ke rumah, orang-orang udah pada stres dan pada kepikiran untuk benar-benar mencari dana talangan. Nah, ini sebuah kesalahan menurut saya, karena dana talangan tadi, kalau kalian dapatkan ke orang yang memang pengen bantu kalian dan nggak ada bunga dan denda, ya itu mungkin oke lah ya, itu bisa dimaklumi dan itu masih aman. Tapi ketika kalian mengajukan pinjaman lagi di pinjol lain, nah tentu saja ini akan menjadi masalah baru dan juga masalah kalian nggak akan selesai-selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya soal apakah 1 bulan DC EasyCash akan datang? Kemungkinan besar 90% saya yakin tidak akan datang secepat itu. Dan mungkin juga ini keterbatasan DC-nya. Sekali lagi tiap daerah punya DC yang berbeda-beda dan saya masih sangat meyakini sampai sekarang EasyCash masih belum ada DC lapangan. Ya, kalaupun ada, pasti banyak orang yang ngeluh karena ya memang yang galbe EasyCash itu sebanyak itu gitu loh. Yang galbe EasyCash itu bukan 1 atau 2 orang, tapi memang banyak orang. Nah, mereka sampai sekarang pun insya Allah masih aman-aman aja dan ya nggak ada hal yang mereka takutkan lagi. Oke, terima kasih. Semoga masalah kalian juga bisa segera terselesaikan. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu pusing terkait masalah gagal bayar pinjaman online karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting teruslah berdoa, jangan lepas doanya, dan teruslah berusaha ya semaksimal mungkin untuk melanjutkan hidup dan mencari nafkah tambahan untuk bisa menyelesaikan masalah hutang ini secara tahap demi tahap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.